Warga saat pelaku Tatang, predator anak di bawah umur, diamankan petugas kepolisian. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan kemarahan warga setempat saat digiring ke dalam mobil patroli. Beruntung dengan cepat petugas membawa pelaku masuk ke dalam mobil. Rumah dan sepeda motor pelaku juga dirusak warga saat mencari pelaku yang tengah bersembunyi di dalam rumah. Penangkapan terjadi berdasarkan laporan keluarga korban pencabulan ke polisi. Modus pelaku membuka rental PlayStation agar para korban tertarik untuk datang. Kemudian satu persatu korban dicabuli dan diancam pelaku. Dapatkan laporan dari masyarakat memang ada dugaan terkait pencabulan, khususnya sodomi dalam hal ini, dan sudah meresahkan masyarakat juga. Kemudian akhirnya tim unit PPA langsung mengamankan pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk korbannya sendiri ada berapa banyak? Untuk saat ini yang kami kumpulir baru 4 orang dan yang baru melapor 1 orang, 3 orang sedang proses buat laporan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang perempuan di kota Bengkulu tertangkap kamera pengawas atau CCTV saat mencuri telepon genggam di sebuah acara pesta pernikahan. Pelaku mencuri 2 unit ponsel milik keluarga pemilik rumah. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian ponsel yang dilakukan seorang perempuan saat tengah berlangsung acara pesta pernikahan di kawasan Jalan Timur Indah Raya, Kota Bengkulu. Pelaku mengenakan hijab berwarna hijau dan baju gamis merah, datang ke resepsi seolah-olah merupakan tamu undangan. Pemilik rumah dan keluarga mempelai yang sedang sibuk dimanfaatkan oleh pelaku untuk masuk ke rumah dan mengambil 2 unit ponsel yang sedang mengisi baterai di meja ruang tamu dan ruang keluarga. Dari gerak-gerik pelaku, terlihat pelaku sudah sering melakukan hal serupa di tempat hajatan pernikahan karena sebelum beraksi pelaku sempat terlihat mondar-mandir di dalam rumah sambil melihat-lihat situasi. Diakui pemilik rumah jika pelaku bukan tetangga sekitar rumah dan tidak ada anggota keluarga yang mengenali pelaku. Yang kemarin tuh lagi sibuk-sibuknya kan di rumah kemarin tuh. Jadi dia mungkin entah tamu entah orang lain dari luar kan datang ke rumah, masuk rumah tetangga. Jadi diambilnya 2 HP. HP itu punya siapa? HP keluarga. Masih keluarga. Ketahuan kemarin tuh untuk kehilangan HP ya? Ya, pas lagi kehilangan HP. Terus dicek CCTV, nemu foto-foto segala macam. Seorang diri pelaku itu ya Bang? Ya, sendiri. Meski belum dilaporkan ke pihak berwajib, namun video aksi pelaku telah beredar dan viral di media sosial. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian di sebuah minimarket di kota Sungai Penuh Jambi terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak sejumlah uang dari toko tersebut. Beginilah rekaman CCTV aksi pencurian uang di sebuah minimarket di kota Sungai Penuh Jambi. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria tak dikenal mendekati meja kasir dan membuka laci meja di saat kondisi sepi. Tidak butuh waktu lama, pelaku menggasak sejumlah uang dari laci meja tersebut dan langsung kabur. Menurut pemilik toko, peristiwa pencurian diketahui saat istrinya menanyakan uang di laci meja. Setelah dicari di sekitar meja dan tidak ditemukan, akhirnya pemilik toko mengecek rekaman CCTV. Akibat peristiwa tersebut, pemilik toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Langsung kami cek CCTV di HP kan, nah, ternyata ada yang ngambil ke dalam laci. Kemudian yang nampak pertama kali dia ngambil uang 100.000, terus dompet itu di bawahnya juga, di dalam dompet itu uang sekitar 1 juta, berarti sekitar 1 juta. Rekaman CCTV saat ini sudah diserahkan ke pihak Polsek Kota Sungai Penuh untuk dilakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
Pemirsa, jelang Idul Adha, kasus pencurian hewan ternak di Kabupaten Kulon Progo meningkat. Sejak Februari lalu sudah puluhan hewan ternak hilang, kerugian pun mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 7 ekor kambing milik peternak di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, raib diduga digondol maling. Padahal kambing itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha atau Hari Raya Kurban mendatang. Korban bernama Saiful Rohman, warga Dusun Tangkisan 2, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo. Dalam kasus ini, korban kehilangan 7 ekor kambing di 2 kandang dengan nilai kerugian mencapai 23 juta rupiah. Peristiwa ini baru diketahui ketika sang pemilik hendak mengantar anak sekolah dan mendapati kandang miliknya sudah dalam keadaan kosong. Untuk kerugian ya kurang lebih 23 lah. 23 juta. Ya. Yang ini memang persiapan jual kurban semua. Mengetahui kambingnya telah lenyap, Saiful kemudian membuat laporan ke Polsek Kokap. Mendapatkan laporan tersebut, jajaran kepolisian Polsek Kokap langsung mengecek ke lokasi dan membenarkan adanya kasus pencurian 7 ekor kambing. Untuk tindak lanjut, kami masih melakukan proses penyelidikan guna mendapatkan petunjuk ataupun beberapa alat bukti yang nantinya untuk mengungkap perkaranya. Sementara itu, kasus pencurian hewan ternak tidak hanya terjadi kali ini saja menjelang Idul Adha. Diperkirakan pencurinya lebih dari 1 orang dan kemungkinan mereka menggunakan kendaraan roda 4. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Seekor buaya sepanjang 2,5 meter berhasil ditangkap warga usai tersangkut di jaring nelayan. Buaya tersebut ditemukan saat nelayan mengecek hasil tangkapan ikan di areal persawahan. Warga di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, Jambi, dihebohkan dengan kedatangan seekor nelayan yang menggotong seekor buaya muara sepanjang 2 meter. Buaya muara ini ditangkap dan dievakuasi ke daratan usai tersangkut di jaring nelayan di areal pesawahan di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Usai ditangkap, warga lalu meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Batanghari untuk mengamankan buaya muara tersebut. Ada buaya muara kebetulan nyangkut di jaring nelayan dan telah dievakuasi oleh masyarakat sekitar yang berkaitan dengan buaya yang diperkirakan usia 3 tahun. Meski sudah ditangkap, warga masih khawatir melakukan aktivitas di persawahan karena diduga masih ada buaya lain yang berkeliaran. Sementara buaya yang sudah ditangkap ini rencananya akan dikarantina oleh pihak BKSDA Provinsi Jambi dan akan dilepas kembali ke habitatnya. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan pemirsa. Ini ada pengendara mobil yang parkir sembarangan di depan ruko yang dijadikan tempat usaha makanan di Jalan Cipucang 5, Koja, Jakarta Utara, yang kemudian ini dimarahi oleh warga yang geram dengan ulahnya. Agam Nurbakti Tribrata langsung berusaha membuka lakban yang ditempel di kendaraannya setelah mobilnya dilakban oleh warga yang kesal karena ia parkir sembarangan. Agam memarkirkan kendaraannya di depan ruko yang dijadikan tempat usaha makanan salah satu warga di Jalan Cipucang 5, Koja, Jakarta Utara. Warga sempat melampiaskan kemarahannya dengan memarahi pengendara ini karena sudah membuat resah. Sebelumnya, Agam datang ke kawasan ini untuk bertamu ke rumah kerabatnya. Warga telah memperingatkan agar Agam tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan. Kemarin lah udah lama juga pindah ke sini. Begitu dia malah pindah ke sini, Pak? Iya. Dia ngontrak? Ibu juga udah dilarang jangan di sini. Cuman ibunya pergi sholat, kecolongan nih parkir di sini.
Karena ketiduran bang, gua bertamu di rumah saudara. Karena ketiduran, sekarang gua udah dapat pelajarannya kayak gini ya kan. Makanya jadi saya minta maaf sama yang punyanya lah bang, gua tinggal nunggu yang punya doang bang. Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara meminta pengendara mobil ini membuat surat pernyataan untuk tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, kemacetan lalu lintas parah terjadi di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan ini sudah terjadi selama 2 hari berturut-turut. Tribrata langsung berusaha membuka lakban yang ditempel di kendaraannya. Ya, pemirsa, kemacetan ini juga membuat sejumlah kendaraan terjebak di dalam tol hingga berjam-jam. Bahkan kendaraan di tol ada yang sudah terjebak macet sejak jam 3 dini hari tadi. Sementara itu, bagi pengendara sepeda motor memerlukan waktu sekurang-kurangnya 2 jam perjalanan dari Pelumpang menuju Mambo Tanjung Priok. Kemacetan diduga akibat menumpuknya kendaraan kontainer yang hendak masuk ke kawasan Pelabuhan Jakarta Utara. Ya, lalu bagaimana kondisi saat ini arus lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami. Ada Putri Sofia yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Putri, kondisi saat ini seperti apa? Apakah macet seperti dini hari tadi? Ya, Vena, Ana dan juga pemirsa, ini berbeda dengan kondisi pada malam ataupun dini hari pada hari ini. Memang di ruas jalan ataupun di keempat ruas jalan di Pelabuhan Tanjung Priok pada siang hari ini, tadi kami memantau sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini sudah mulai berangsur-angsur terurai, dan memang dari keempat ruas jalan seperti di ruas jalan Sudarso, di ruas jalan raya Pelabuhan, dan juga di ruas jalan raya Sulawesi hingga ke arah Cilincing ini memang sudah lancar, berbeda dengan kondisi pada pagi hari. Dan memang dari kemacetan yang sempat terjadi pada dini hari maupun 2 hari kebelakang ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya memang dampak dari long holiday yang sempat terjadi kemarin hingga hari Minggu, sehingga memang aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok ini cukup padat mengingat memang dampak long holiday tersebut. Selain itu juga memang sempat ada kendala dari pihak Pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Memang ada sekitar 5 kapal yang memang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga memang dari kepadatan tersebut ditambah dengan dampak dari long holiday ini menyebabkan antrean dari truk kontainer yang mengular dari Tanjung Priok arah Jalan Yosudarso. Selain itu memang sejak pagi tadi pihak dari Jakarta International Container Terminal ini telah memperbaiki ataupun telah mengurai beberapa masalah, seperti salah satunya di sistem gate masuk di Pelabuhan Tanjung Priok, di mana memang tadi kami mendapatkan informasi bahwa dari pihak JICT sendiri telah berbincang ataupun mengurai ataupun berupaya untuk segera memperbaiki sistem gate, sehingga memang kita tadi memantau beberapa kontainer kendaraan memang sudah secara lancar masuk dan keluar di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Dan untuk kondisi terkini di jalan sendiri memang tadi sejak siang sudah cukup lancar, baik dari Jalan Yosudarso dan juga mengarah ke arah Jalan Cilincing, Jakarta Utara. Sementara demikian, Vena, kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Putri Sofia dari Jakarta Utara. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi mengenai mencari dalang. Siapa sebenarnya pembunuh Vina? 3 orang yang masih DPO hingga saat ini. Sesaat lagi. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus Vina, kami sudah tersambung bersama dengan Kombes Pol Surawan, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Selamat siang, Pak Surawan. Selamat siang, Mbak. Pak Surawan, ini kan kasusnya ini sudah sejak tahun 2016 ya Pak, tapi dari total 11 orang pelaku, baru 8 pelaku yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan juga sudah mendapatkan vonis. Bagaimana kelanjutan dengan 3 tersangka lainnya? Ya, untuk ketiga tersangka yang lain, kita memang sudah selama ini sudah melakukan pencarian juga, jadi bukan saat ini saja. Kita sudah melakukan beberapa kali terkait kasus ini, dan kita masih mendalami terus keterangan para narapidana yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan. Siapa sebenarnya yang ketiga orang ini, supaya kita bisa melacak keberadaannya. Oke.
Pak Surawan, masyarakat juga banyak yang menilai lantaran kenapa baru sekarang merilis DPO berisikan identitas walaupun tidak ada fotonya ketika filmnya sudah viral. Mungkin bisa diinformasikan, Pak? Ya, sebenarnya terkait DPO ini kita sudah merilis lama semenjak kasus ini terungkap dulu. Jadi berdasarkan keterangan para pelaku memang ada 3 orang ini yang dulu ikut serta melakukan. Namun dari beberapa keterangan tersangka juga mereka mengenal sepintas terhadap 3 orang ini, sehingga kita untuk mendalami perlu banyak informasi lagi ya, sehingga kita bisa menangkap 3-nya. Oke, sejauh ini penelusuran pihak kepolisian seperti apa, Pak? 3 orang ini mungkin sudah diketahui jejaknya, posisinya ada di mana? Mungkin bisa diinformasikan, Pak Surawan? Ya, jadi untuk 3 orang ini kita akan mendalami terhadap para tersangka lain yang saat ini sudah vonis sebagai narapidana, supaya kita bisa mendalami peran ketiganya ini siapa, kemudian mereka ini siapa, karena mereka pada saat kejadian sendiri memang dalam kondisi mabuk, sehingga kemungkinan hanya tahu nama atau nama panggilan. Dan mereka belum tahu yang ketiganya ini asal usul dari mana, sampai saat ini juga mereka belum mengetahui. Oke, Pak Surawan, informasi yang juga beredar mungkin ini bisa diinformasikan, itu apa betul memang ada keterlibatan dari anak anggota oknum polisi? Sejauh ini yang anak anggota Polri justru yang korban, bukan para pelaku, Mbak. Oke. Untuk DPO sendiri, Pak, ini kan yang dirilis, masyarakat juga menilai hanyalah identitas singkat pelaku, tidak ada fotonya. Apakah memang rupanya ini tidak adakah jejak digital dari 3 pelaku yang masih DPO? Jadi memang kita belum menemukan jejak digital maupun keterangan secara rinci daripada pelaku lain, sehingga kita memang selama ini ada kendala di situ. Gitu. Oke, mau konfirmasi lagi, Pak, berarti yang anak oknum polisi ini adalah korban bernama Egy? Betul. Ya betul, Rizky Putra itu merupakan anak dari perwira Polri. Oke, Pak, untuk sejauh ini mungkin penelusuran akan dilakukan seperti apa, Pak? Mengingat jejak digitalnya tampaknya ini agak sulit ya untuk dilihat. Ya, dan kita juga berusaha untuk ke pihak keluarga, mungkin ada informasi-informasi terkait ketiganya, maupun informasi dari para tersangka ini, sehingga kita bisa menemukan secara pasti. Kalau sudah kita tahu pasti identitasnya, mungkin kita akan lebih mudah melakukan pelacakan. Kan mungkin kan dari ketiganya ini hanya nama panggilan alias-alias, tapi tidak ada yang tahu nama aslinya ketiganya siapa. Untuk itu kita juga tentu minta bantuan dari pihak keluarga, manakala ada informasi-informasi ataupun jejak dari ketiganya, kita akan telusuri ketiganya, Mbak. Oke. Pak, mungkin begini, kronologi awal kejadiannya sebenarnya seperti apa? Apakah memang benar polisi baru menyelidiki kembali ketika ada kiriman rekaman suara dari pihak keluarga Vina? Karena sebelumnya dipercayai ini hanya kecelakaan tunggal saja. Ya, kalau kita melihat awal mula kejadian, jadi kejadian berawal dari para pelaku ini, mereka minum mabuk, kemudian kedua korban ini lewat. Dari mereka ini kemudian melemparkan batu kepada korban sehingga korban jatuh. Kemudian dibawa ke sebuah lapangan, di sana mereka disiksa, kemudian juga yang korban perempuan sempat diperkosa. Nah, untuk menghilangkan jejaknya mereka membuang mereka ke sebuah jembatan di daerah Talun yang seolah-olah dibuat seperti kecelakaan. Oke, tapi nyatanya ini telah direncanakan atau tidak, Pak? Mereka tidak merencanakan, jadi memang mereka dalam kondisi mabuk, kemudian korban lewat, dilempar batu jatuh, kemudian dilakukan penyiksaan terhadap keduanya dan sempat diperkosa. Oke, mengenai peran-peran dari tersangka yang sudah diamankan, Pak, apakah ada salah satu diantaranya yang juga merupakan otak pelaku atau justru otak dari kejadian ini 3 orang yang masih belum ditemukan? Kalau otak pelaku kita memang belum ada keterangan ke arah sana, jadi mereka melakukan aksi seolah-olah ini spontan mereka mabuk, kemudian ada korban yang lewat dilempar batu jatuh, kemudian dilakukan penyiksaan. Oke, Pak Surawan, kami konfirmasi juga, kasus ini akhirnya ditangani oleh Polres Cirebon atau diambil alih oleh Polda Jabar, Pak? Akhirnya ditangani oleh Polda Jabar pada tahun 2016, kemudian sudah
dilimpahkan sampai dengan sudah vonis. Jadi dari 8 orang ini 7 orang vonis seumur hidup, kemudian karena satu pelaku di bawah umur, ya, karena mereka mendapatkan vonis 8 tahun yang satu orang. Oke, yang dinantikan ini Pak, 3 dari pelaku yang masih DPO ini bisa ditemukan. Apakah mungkin sudah mendalami jejak para 3 DPO ini ke pihak keluarga ataupun orang-orang yang terakhir dihubungi oleh ketiganya Pak? Ya Mbak, sekarang kita sudah menelusuri ke arah sana. Memang selama ini kita juga sudah menelusuri, bukan berarti kita diam. Nah sekarang juga kita akan menelusuri kepada pihak keluarga yang memang memiliki informasi terkait dengan ketiganya sehingga kita dapat mudah untuk menemukan ketiganya. Oke, Pak, untuk para pelaku dan kedua korban ini apakah saling kenal? Untuk pelaku dengan korban mereka tidak saling kenal. Tidak saling kenal karena informasi yang beredar bahwa salah satu pelaku dikatakan memiliki rasa suka terhadap korban wanita. Ya, itu yang masih kita dalami nanti. Oke, artinya masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Ya, betul. Oke, saat ini Pak, untuk informasi berkaitan dengan pemeriksaan dari keluarga korban, apakah kemudian dilakukan kembali? Ya, kita akan datang kepada pihak keluarga nanti untuk mencari informasi, barangkali ada informasi-informasi penting yang dapat kita kembangkan untuk menemukan para tersangka yang lain. Oke, artinya akan ada pemanggilan kepada pihak-pihak terkait kembali? Ya, tentu kita akan melakukan pemanggilan maupun kita nanti proaktif untuk datang kepada pihak keluarga nanti. Baik, terima kasih Kombes Pol Surawan, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat atas informasinya. Semoga kasus ini segera terungkap ya Pak, 3 DPO segera ditangkap. Terima kasih Pak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, film yang terinspirasi dari kisah nyata kasus pembunuhan sadis terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 ini sudah ditonton 2 juta orang lebih setelah tayang 5 hari. Bahkan viral, ada 3 tersangka lagi yang hingga kini belum tertangkap. Kita akan berbincang dengan Anggi Umbara, sutradara Vina sebelum 7 hari. Selamat siang, Mas Anggi. Selamat siang. Oke, Mas Anggi, filmnya viral nih. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi akhirnya mengangkat kasus kisah nyata yang belum selesai ini? Yang melatar belakangi ya pasti dari ceritanya ini, ceritanya yang unik dan berbeda dengan yang lainnya dan belum tuntas diselesaikan. Itu yang mengacu. Oke, jadi sebetulnya tujuannya itu adalah ingin kemudian bisa membantu pihak keluarga menemukan pelaku-pelaku yang belum ditemukan, begitu? Itu salah satu outcome yang kita harapkan. Kalau keinginannya adalah sebenarnya kalau dari saya untuk membangkitkan awareness. Jadi kita semua harus aware itu bahwa ini pernah terjadi. Kita harus mengambil pelajaran dari ini semua dan bahaya laten ini masih ada di luar sana dan banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Jadi kita membangkitkan rasa awareness, mau raising ini isu bullying juga karena awal mulanya kan ini dari bullying, kriminalitas, kenakalan yang menjadi kriminalitas tinggi gitu. Oke, Mas Anggi, ketika membuat film ini, apa tantangannya dan juga hambatannya? Karena kami mendapatkan informasi, bahkan keluarganya Vina pun sempat diintimidasi. Iya, jadi kalau soal hambatan sih banyak ya, di lokasi syuting apalagi gitu ya. Kalau soal intimidasi, pernah satu kali kejadian tuh pas lagi di, yang saya sadari ya, itu di hari kelima syuting di Cirebon, itu pas lagi di jalan layangnya itu kita syuting di situ, terus didatangi oleh orang-orang oknum, saya nggak tahu siapa mereka, tapi mereka mengaku dari kepolisian. Mereka memaksa untuk melihat, mereka menghentikan syuting dan melarang kita syuting dan meminta skenario dan semuanya secara detail, terus ya udah kita mempresentasikan pada mereka, memberikan semua detail rahasia-rahasia perusahaan sebenarnya, karena itu kan sebenarnya nggak bisa kita kasih ke siapapun gitu kan. Skenario itu sangat confidential untuk sebuah produksi film gitu kan. Nah, di situ saya langsung telepon produsernya di Jakarta, produser saya, kita
diskusi, akhirnya harddisk yang udah kita syuting selama 5 hari itu langsung ke belakang kita bawa ke Jakarta gitu. Kita takut kenapa, kita takut ada intimidasi yang berlanjut ke fisik gitu kan. Akhirnya kita selamatkan harddisk itu dulu ke Jakarta, terus baru kita hadapi orang-orang mengaku polisi ini gitu kan. Begitu kita konfirmasi ke rekan-rekan yang ada di Polda juga, ternyata pas kita tanya nama-nama mereka menolak untuk memberikan. Habis itu nggak lama kemudian atau mereka hilang dengan sendirinya. Oke, Mas Anggi tadi Mas Anggi mengatakan kalau mereka mengaku pihak kepolisian. Apakah mereka ini menunjukkan identitasnya atau melihat hal-hal yang mereka bawa untuk membuktikan bahwa orang-orang ini adalah polisi begitu? Nggak, mereka nggak menunjukkan. Mereka kita minta identitasnya nggak mau memberikan. Itu yang kita paksa. Jadi mereka berpakaiannya seperti baju sipil orang biasa gitu, tapi gaya mereka sangat mengintimidasi gitu. Oke, intimidasi seperti apa? Apakah untuk menghentikan proses syuting? Ini syutingnya di lokasi kejadian di jembatan tersebut? Iya, lokasi di situ. Syuting terhenti karena dia gitu. Kan kalau syuting itu kan nggak bisa ada gangguan kan, ada suara yang berlebihan atau apapun gitu kan. Ya apalagi ada yang mengganggu di area kamera atau segala macam itu. Jadi harus terpaksa kita hentikan gitu kan. Ya karena mereka mengaku yang berwenang di situ. Gitu. Oke, sempat meminta perlindungan juga nggak ke pihak kepolisian yang sebenarnya begitu? Karena kan khawatirnya mereka ini bukan polisi. Iya, waktu lagi kita mau minta perlindungan, kita hubungi rekan-rekan yang ada di Polda dan di ya ada rekan-rekan kita yang kita mau minta izin, sebenarnya sudah dapat izinnya semuanya untuk syuting, nggak ada masalahnya. Begitu hubungi mereka, nggak lama kemudian orang-orang ini menghilang, nggak ada lagi gitu. Oke. Mas Anggi, ini kan bercerita lengkap begitu ya dari awal hingga akhirnya kasus itu terungkap, 8 orang sudah divonis penjara. Nah, ini dapat cerita awalnya kronologi kejadian hingga bisa menjadi satu skrip film itu dari mana saja? Ya pertama saya waktu lagi ditawari oleh produser tahun lalu kan sebenarnya saya udah dengar ceritanya udah lama. Tapi nggak terlalu mendalami, jadi saya dengar memang ada kasus seperti ini di Cirebon. Kenapa saya ingat karena Cirebon itu kota kelahiran ayah saya juga kan. Jadi saya lahir di sana, saya masih ada Cirebon gitu. Terus makanya saya concern gitu kan, ini kota kelahiran ayah saya gitu. Saya ingat cerita ini begitu ditawarkan tahun lalu, saya bilang sebelum saya mengiyakan, saya harus bertemu dulu dengan keluarganya gitu. Dengan keluarganya saya harus sowan dulu ke makamnya gitu. Terus ya udah kita datang, saya, line produser saya, penulis dan kru yang lainnya, beberapa orang datang ke sana dengan 2 mobil. Terus ada tuh masih ada rekaman sampai sekarang, jadi kita izin kita rekam ya, dengan dia menceritakan semuanya kejadian. Kita disambut dengan hangat, kita setelah makan siang bareng gitu kan. Habis itu sama kakaknya sama bapak, terus diajak ke tempat-tempat kejadiannya satu persatu gitu. Sampai sore, sampai akhirnya maghrib baru kita pulang. Dari sana kita diskusi tim, terus akhirnya oke, saya mengiyakan, oke, kita akan membuat ini demi manfaat, demi kebaikan yang akan kita bawa gitu kan dengan dibuatnya film ini. Banyak saya pikir lebih banyak manfaatnya itu, lebih banyak kebaikan yang akan ada dengan dibuatnya film ini gitu. Ya udah, akhirnya kita dalami lagi, terus research lebih dalam, penulis skenario kita kasih ke produser diskusi dengan tim kreatif, juga dengan keluarga, semua mendapat approval, itu berbulan-bulan ya, berbulan-bulan dari awal tahun lalu itu, baru akhirnya pada akhir tahun lalu kita melaksanakan syuting di bulan November. Gitu. Oke. Sebelum syuting itu kita datang lagi, kita sowan lagi, kita ke makamnya, maksudnya yang benar-benar secara spiritual, jadi kita minta meminta koneksi, minta izin untuk segala macam secara ini ya, secara kita juga makhluk Tuhan, makhluk spiritual juga. Nah, itu jadi filmnya dan nggak ada masalah sih sampai syuting selesai, filmnya jadi, wakil dari keluarga menonton, kita press conference di Jakarta, mereka menonton dan alhamdulillah respon dari keluarga, dari Mbak Mariana terutama
itu ya mengatakan kalau lega gitu kan, dia lega melihat karakter Vina yang dibentuk di dalam film itu benar-benar membersihkan nama Vina, membuat semuanya jadi clear itu apa yang terjadi pada dia gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Anggi. Mudah-mudahan yang diharapkan oleh Mas Anggi dan juga seluruh tim untuk mengungkap keberadaan dari 3 tersangka yang saat ini belum bisa ditemukan, ini bisa membuahkan hasil ya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak. Awareness juga ya bagi masyarakat tentang kasus bullying dan kekerasan seperti ini. Terima kasih Mas Anggi Umbara. Selamat siang. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda dengan menghadirkan informasi menarik lainnya saat lagi. Ya, Anda dan juga pemirsa, sistem kelas dari BPJS ini sudah ditiadakan. Nah, ini diganti dengan KRIS nih. Kepanjangannya adalah kelas rawat inap standar. Nah, bukan pembayaran ya? Bukan pembayaran, bukan KRIS ya. Nah, pertanyaannya apakah iurannya juga nanti akan disamakan? Nah, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Bapak Rizky Anugrah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke, Pak Rizky, ini kan sistemnya dirubah ya menjadi KRIS begitu. Apa sebetulnya perbedaannya Pak? Kabarnya sudah tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Bagaimana dengan iurannya Pak Rizky? Ya, baik Mbak Ana, Mbak Vena. Jadi memang di Perpres 59 tahun 2024 ini sebetulnya kita lihat tidak ada klausul ya ataupun narasi terkait dengan penghapusan kelas gitu ya. Jadi dengan kata lain memang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ini masih berlaku ya, untuk pada saat Perpres ini diundangkan. Jadi memang ketika nanti berbicara dengan iuran itu sampai dengan saat ini masih sama Mbak Vena, Mbak Ana. Jadi masih menggunakan dan juga mengacu kepada Perpres 64 gitu. Jadi masih masih mengacu kepada peraturan yang lama gitu untuk iuran. Kemudian untuk kedepannya iuran tentunya kita masih menunggu ini Mbak Vena. Ya kan, yang pertama penerapan KRIS ini masih ada yang harus disusun, yang harus ditetapkan oleh Menkes gitu ya, untuk aturan lebih lanjut gitu yang diamanatkan dalam. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan iuran. Tentunya iuran ini butuh dan juga koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Penyusunannya juga itu tidak hanya melibatkan satu kementerian atau lembaga, ini seperti Kemenkes, kemudian juga untuk keuangan juga Kemenkeu, BJSN, dan BPJS sendiri tentunya akan memformulasikan, kita menyusun juga dengan bantuan aktuaria ya, karena ini butuh perhitungan-perhitungan yang akurat gitu, bagaimana kedepannya ini iuran. Dan juga ketika Perpres ini diundangkan juga diamanatkan bahwa untuk evaluasi juga ini akan dijadikan dasar bagaimana struktur dari manfaat, kemudian struktur dari tarif dan juga iuran yang nantinya akan diberlakukan. Oke. Pak Rizky, untuk kemudian akhirnya menyetarakan layanan BPJS Kesehatan, ini urgensinya apa? Tentu ada yang melatar belakangi, Kak Pak? Ya, kita lihat dari perspektif BPJS Kesehatan ya Mbak, bahwa kalau kita lihat di bunyi pasalnya sendiri, di definisinya sendiri, KRIS itu apa? Yaitu standarisasi minimal, standarisasi minimal untuk kelas rawat gitu ya. Jadi di Perpres tersebut disebutkan kriteria-kriteria kelas rawat inap standar itu yang harus dilengkapi oleh rumah sakit gitu ya, ataupun vaskes untuk rawat inap. Jadi ada 12 item yang harus dilengkapi. Mungkin diantaranya ada tingkat porositas, kemudian pencahayaan, kemudian jumlah bed gitu atau jumlah tempat tidur gitu kan. Nah ini yang harus dilengkapi oleh vaskes gitu. Nah ini maksudnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepada peserta tentunya, agar terjamin, agar standar gitu ya. Karena KRIS ini adalah standar minimal untuk kelengkapan yang ada di fasilitas. Oke,
Tapi spesifiknya Pak, perbedaan dengan BPJS yang kelas 1, 2, dan 3 ini, katanya ini fasilitas dan juga ruang rawat inapnya ini akan disamaratakan. Penjelasannya seperti apa Pak? Ya, untuk itu Mbak Vena, Mbak Ana, memang tadi saya sampaikan untuk detail, kemudian untuk nanti secara komprehensif terkait dengan hal tersebut, yang item tadi ya, yang 12 item tadi, ini kita juga masih menunggu Mbak, karena ini harus ada turunannya nih, harus ada Permenkes. Jadi selama ini kami juga masih menunggu kira-kira nanti kebijakannya seperti apa gitu ya. Jadi memang detailnya itu masih kita menunggu. Oke. Pak, katanya nanti mulai diberlakukan di bulan Juni 2025 ya Pak. Implementasi sistemnya sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Untuk implementasi sistem tentunya tadi ya, untuk dari BPJS sendiri kita bukan hanya karena kris ini, kita kalau untuk sistem informasi gitu ya, ini kita terus meningkatkan ya. Tentunya kalaupun ada perubahan, kalaupun ini misalnya ada beberapa yang kebijakan yang harus disesuaikan, ya kita siap gitu ya untuk hal tersebut di dalam sistem informasi ya. Sistem tersebut juga tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang sudah ditentukan. Lalu kemudian arahan yang sudah disampaikan ke pihak BPJS ini seperti apa Pak? Apakah memang juga nanti akan ada uji coba terlebih dahulu ke beberapa rumah sakit untuk bisa melihat jalannya penerapan dari kris ini? Iya, uji coba kan sudah dilaksanakan ya, jadi memang nanti kami dari BPJS Kesehatan gitu ya nanti tetap berkoordinasi bersama-sama dengan Kemkes gitu ya, dengan DJSN untuk melihat, karena untuk implementasi ini kan batas akhirnya adalah 30 Juni 2025 gitu ya. Jadi masih waktu tersebut, rentang tersebut dilakukan evaluasi bersama-sama nanti. Baik, terima kasih Pak Rizky Anugrah, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Kami tunggu informasinya Pak, apakah kemudian ini masyarakat juga inginnya dilibatkan Pak untuk iurannya seperti apa? Kita berharap iurannya ini nggak naik loh Pak, khususnya untuk di kelas 3. Terima kasih Pak Rizky, selamat siang. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda saat lagi. Kalau kita bicara kelas 1, 2, 3 itu tidak berpengaruh pada jaminan kesehatan yang diberikan. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berobat ke puskesmas, kemudian berobat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada perlakuan yang berbeda. Perubahan sistem klasifikasi perawatan kelas BPJS menjadi satu rawat inap standar yang disebut kelas rawat inap standar atau KRIS tengah menjadi perbincangan masyarakat. Nantinya, sebuah peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa. Salah satu rumah sakit yang sudah menerapkan kelas rawat inap standar adalah RSD Gunung Jati, Cirebon. Terakhir visitasi terakhir itu 2023 bulan November. Berapa persen kesiapan kita? Ternyata kita sudah punya 68% dari jumlah tempat tidur di rumah sakit. Artinya kita sudah melebihi target dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau sekarang persentasenya berapa Pak? 68%. Oh 68 per 2024. Iya. Sejumlah pasien kelas 3 BPJS Kesehatan merasa bersyukur. Penerapan KRIS membuat jumlah pasien yang dirawat dalam satu ruangan tak lagi 6 hingga 8 pasien, namun hanya 4 orang pasien saja. Kebetulan masuk ke sini, begitu beberapa jam kemudian, alhamdulillah saya mendapatkan kamar inap langsung. Tidak menunggu lama. Berapa orang Pak di kamar? Sekarang 4, fasilitasnya 4. Kalau tidak salah nih 3 yang terisi. Kelas berapa emang Pak? Kelas 3. Serupa dengan RSD Gunung Jati Cirebon, Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan juga telah mempersiapkan ruangan dan fasilitas memadai sesuai dengan 12 kriteria kelas rawat inap standar atau KRIS. Kamar di gedung teratai telah memiliki fasilitas lengkap, suhu ruangan selalu dipantau, hingga kamar mandi dalam
yang nyaman untuk keluarga pasien. Terkait dengan ruang rawat inap standar, akan ada 12 kriteria ya. Yang pertama adalah jumlah tempat tidur di dalam satu ruangan 4. Kita di sini sudah 4 tempat tidur untuk satu kamar. Kemudian yang kedua, jarak tempat tidurnya juga akan 1,5 meter ya antar tempat tidur, ini juga sudah memenuhi kriteria. Kemudian pencahayaan sudah memenuhi, kita juga ventilasi sudah bisa membuka jendela di sana. Kemudian untuk tirai juga sudah dari plafonnya terpasang dan ini standar tirainya adalah sesuai dengan KPPI. Kemudian suhu ruangan juga 20 sampai 26 derajat Celcius, kita juga sudah terpasang AC juga dan ada pengukur suhu dan kelembabannya. Dan di ruangan ini juga sudah kamar mandi dalam, di sebelah sana mungkin nanti ada kamar mandi, dan setiap tempat tidurnya ada nakas ya, ini juga sudah tersedia, ada nurse call ya ini supaya pasien bisa menghubungi petugas ketika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan. Kemudian untuk oksigen juga sudah ada juga yang terpasang oksigen ya untuk satu tempat tidurnya. Penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan bertujuan agar layanan fasilitas kesehatan secara merata dapat dirasakan oleh semua pihak. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah rumah sakit akan mampu segera berbenah untuk menerapkan kamar rawat inap standar? Dari Cirebon dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan Presiden nomor 59 mengenai peralihan BPJS menjadi KRIS. Kita akan langsung pemirsa updatekan informasi. Kita bertanya-tanya kepada masyarakat. Sudah ada rekan kami, Celia Alexandra yang berada di lokasi di Jakarta akan menanyakan kepada masyarakat. Celia, silakan. Ya, Ana, Vena dan juga pemirsa, kita ketahui biasanya kita membayar BPJS untuk kelas 1, 2, dan 3. Namun saat ini berbeda. Ini sudah ada sistem KRIS atau kelas rawat inap standar. Coba kita tanyakan kepada masyarakat di sekitar saya saat ini, apa tanggapan masyarakat? Apakah setuju atau tidak dengan pemberlakuan tersebut? Mas, permisi, misal waktunya sebentar boleh? Boleh. Dengan Mas siapa? Nur Hadi Saputra. Mas, kalau misalnya melihat kan BPJS ini akan diubah ya, yang awalnya ada kelas-kelas tertentu, ini berubah menjadi KRIS atau standar, semua disamakan. Ini pendapatnya gimana? Setuju nggak, Mas? Ya, saya sih setuju aja. Ya, asalkan asalkan betul dan terjamin sih. Ya, jadi tidak ada kesenjangan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Terus apa yang menjadi harapannya, Mas? Kalau tadi Masnya kan setuju tidak ada kesenjangan ya, Mas ya. Ini harapan apa yang misalnya diinginkan nantinya? Ya, yang pasti kalau misalkan ada masyarakat yang memakai BPJS, ya harus diprioritaskan sih. Sama dengan yang bayar. Kan selama ini kan yang pakai BPJS itu seperti dikesampingkan gitu ya, maksudnya tidak dipercepat seperti misalkan yang bayar. Oke, Mas, terima kasih. Saya coba tanyakan kepada masyarakat lainnya, pemirsa, karena di samping saya juga sudah ada Mbak, siapa Mbak? Valen. Mbak Valen, kalau mendengar tadi akan diubah dari kelas-kelas sebelumnya menjadi KRIS atau standar, semuanya sama. Ini gimana Mbak? Setuju nggak? Setuju aja sih. Soalnya kan BPJS kan harganya naik terus ya kalau nggak salah ya. Cuman kalau misalnya sama, berarti kan kita udah nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi saya setuju aja. Yang penting sih Mbak, kan biasanya kalau BPJS suka gantian ya, rawat 7 hari pulang gantian gitu. Kalau bisa sih maksudnya ya sampai sembuh gitu. Karena kan mereka alasannya itu keterbatasan kamar gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Ya pemirsa, rupanya kalau kita bertanya kepada masyarakat di sekitar saya saat ini, mayoritas setuju pemirsa dengan perubahan tersebut. Namun ada catatan penting nih, karena dari masyarakat ada sedikit komplain bahwa kalau menggunakan BPJS itu kebiasaannya itu tidak dirawat dengan sangat cepat. Sementara demikian, Ana Vena, saya kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Celia Alexandra sudah bertanya-tanya langsung kepada masyarakat mengenai adanya perubahan dari kelas BPJS menjadi KRIS ya. Terima kasih Celia.
Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Pemkab Tanah Datar, 24 korban meninggal telah teridentifikasi, sementara 19 orang masih hilang dan belum juga ditemukan. Proses pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Terdata 2.700 warga terpaksa mengungsi. Dan untuk mempermudah akses bantuan ke lokasi, pemerintah bergerak cepat menormalkan kembali akses infrastruktur, terutama jalan akses menuju ke Tanah Datar. Ya, lalu pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini berkaitan dengan banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sudah ada rekan kami Kurnia Amal yang saat ini nampaknya berada di sekitar lokasi pengungsian. Amal, seperti apa kondisi di sana? Begitupun juga warga yang saat ini berada di posko pengungsian? Baik, selamat siang Vena Kintan dan juga Anatea Lita. Untuk saat ini saya berada di titik di mana lokasi paling terdampak dari banjir lahar dingin yang terjadi pada 11 Mei 2024 pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini situasi di lokasi tempat kejadian terdampak bencana lahar dingin sedang dilakukan proses dari pembersihan dan juga proses evakuasi dari korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Total ada sekitar 21 korban meninggal dunia di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Adapun pemirsa, untuk data dari keseluruhan korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin dan juga longsor yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, adapun rilis data yang terbaru yakni adalah sekitar 58 orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor dan juga banjir lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat. Adapun pemirsa, untuk saat ini sekitar di Provinsi Sumatera Barat sendiri ada sekitar 1.534 kepala keluarga yang terdampak dan sekitar 33 orang ini mengalami luka-luka. Dan data update terbaru menunjukkan di Sumatera Barat sendiri ini ada sekitar 35 orang yang masih dalam pencarian. Sementara pemirsa, untuk saat ini di tempat saya mengabarkan memang untuk proses normalisasi sungai dan juga proses pengangkutan material vulkanik ini masih terus dilakukan dengan menggunakan 3 alat berat, dan juga di sini sudah disediakan mobil pengangkut untuk mengangkut material-material yang ada. Dan juga untuk saat ini memang fokus dari pemerintah, khususnya untuk dari pemerintah setempat ini yakni adalah untuk pencarian korban hilang, kemudian pendataan jumlah rumah yang terdampak dari banjir lahar dingin. Dan kemarin juga dari Kepala BNPB menegaskan bahwasannya untuk percepatan pemulihan pasca bencana ini, nantinya dari pihak BNPB ini buat sejumlah skema, diantaranya adalah yang pertama pendataan rumah-rumah rusak, kemudian juga BNPB akan melakukan rekayasa cuaca, dan yang ketiga memang untuk memprioritaskan transportasi supaya untuk distribusi bantuan ke daerah-daerah ini dapat tersalurkan dengan baik. Adapun di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini, di posko sendiri ini yang terletaknya tidak jauh dari tempat saya mengabarkan, untuk proses atau distribusi bantuan sangat mencukupi, di mana untuk bantuan sendiri ini datang bukan hanya dari pemerintah saja pemirsa, namun juga sukarelawan dari masyarakat ini juga memberikan bantuan terhadap korban terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun pemirsa, untuk rumah yang terdampak di tempat saya mengabarkan saat ini ada sekitar 64 rumah yang mana tingkat kerusakan ini mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan parah. Dan memang untuk masyarakat yang tidak bisa menghuni rumahnya karena memang kerusakan yang parah ini, juga beberapa sudah mengungsi di SDN 06 Kabupaten Agam, dan juga untuk masyarakat juga sebagian ini tinggal di rumah sanak saudara maupun keluarganya di luar dari area terdampak. Dan tadi juga sempat
ada kunjungan dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tempat saya mengabarkan saat ini untuk meninjau sebetulnya seperti apa lokasi dan sudah sejauh mana proses recovery dari tempat saya mengabarkan saat ini di Desa Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk saat ini memang warga yang hendak melihat ke lokasi ini memang tidak diperkenankan, untuk penjagaan juga diperketat karena proses dari bersih-bersih atau recovery ini cukup memakan waktu dan dikhawatirkan warga yang tidak berkepentingan ini akan mengganggu jalannya proses. Adapun memang untuk saat ini proses pencarian terus dilakukan. Kemarin juga sempat ada sedikit kendala cuaca, namun nampaknya hari ini cuaca cukup terik sehingga proses pencarian orang hilang masih terus dilakukan. Adapun proses atau fokus dari tim Satgas gabungan ini, yang pertama hari ini untuk melakukan pencarian terhadap korban-korban hilang, yang kedua adalah proses dari normalisasi sungai dan juga proses pengangkutan material dari banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam pada 11 Mei 2024 yang lalu, dan fokus ketiga yakni adalah untuk pendistribusian air bersih. Ana, Vena, demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Kurnia Amal. Jaga selalu kesehatan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pasangan suami istri di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban kebrutalan dari geng motor. Sang istri mengalami luka robek di bagian kepala setelah dihantam batu dan besi gir. Ada apa sih? Tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu sekitar pukul 4.30 pagi. Pasutri tersebut tiba-tiba diserang oleh sejumlah remaja yang mengendarai 4 sepeda motor. Para pelaku datang dari arah berlawanan dan berpapasan dengan korban. Saat itu, kedua korban hendak menjemput anaknya di rumah orang tua mereka. Akibat insiden tersebut, sang istri mengalami luka robek di bagian kepala hingga mendapat 15 jahitan. Diduga korban dihantam batu dan besi gir. Sementara sang suami tak mengalami luka saat diserang para pelaku menggunakan celurit. Selain menyerang Pasutri, dalam rekaman CCTV juga terlihat para pelaku hendak menyerang warga yang sedang menjaga warung. Beruntung warga tersebut langsung menyelamatkan diri ke dalam warung. Ya, kejadiannya waktu pas warga masyarakat sini di masjid, pas waktu adzan subuh, masyarakat di sini kan sembahyang subuh ke sebelah sana gitu, ya, masjid. Kejadiannya di mana, Pak? Di sebelah sana, Pak. Oh, di sini. Ya. Itu korbannya, Pak, perempuan atau seperti apa sih, Pak? Korbannya perempuan yang luka di sebelah sini. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang kakek di Jombang, Jawa Timur mengamuk dan naik ke atas atap rumah tetangga setinggi 6 meter lebih. Sambil mengomel, kakek melempari warga dan polisi yang memintanya turun dengan genting. Setelah 5 jam, sang kakek berhasil ditangkap tanpa disakiti. Ketenangan warga desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Jombang, Selasa siang berubah menjadi ketegangan. Lantaran kakek Sulkan, 69 tahun, warga desa setempat mendadak mengamuk dan naik ke atas atap rumah warga. Sejumlah warga dan petugas BPBD serta kepolisian yang memintanya untuk turun dilempar Sulkan dengan genting. Setelah terus-menerus diminta turun, bahkan hingga sekitar 5 jam petugas menunggu, kakek Sulkan akhirnya menurut turun. Namun turun ke dalam rumah tetangganya yang langsung bersembunyi ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Sehingga penangkapan kakek Sulkan menemui kesulitan. Petugas khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kamar. Petugas dibantu warga terpaksa mendobrak pintu kamar dan berhasil menangkap sang kakek tanpa menyakiti.
Petugas BPBD Jombang mengatakan kakek Sulkan baru saja operasi kepala karena gangguan pembuluh darah. Kakek mengamuk karena takut dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lagi. Tali. Melempar karena kekhawatiran yang berlebih seperti itu. Jadi khawatirnya beliau itu periksa tapi ditinggal, jadi khawatir ditinggal seperti itu. Setelah berhasil ditangkap dan ditenangkan jiwanya, kakek Sulkan diserahkan kepada keluarganya. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya, akibat berebut lahan parkir, seorang juru parkir liar menyiram temannya dengan air keras. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri. Kurang dari 2 pekan, pihak kepolisian dari Polsek Talang Kelapa Banyuasin berhasil menangkap pelaku. Rizal, pelaku penyiraman air keras terhadap sesama teman juru parkirnya, berhasil ditangkap pihak kepolisian Polsek Talang Kelapa Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Talang Kelapa Banyuasin, Sumatera Selatan sesaat ketika pulang ke rumah keluarganya. Peristiwa penyiraman bermula ketika pelaku dan korban berebut lahan parkir yang diklaim pemilik pelaku namun dikuasai oleh korban. Merasa tak senang dan sakit hati, pelaku yang kehilangan tempat mencari rezeki karena direbut oleh korban menjadi emosi. Dengan bermodal air keras, pelaku menghampiri korban dan langsung menyiramkan air keras pada tubuh korban. Menurut Kanit Reskrim Polsek Talang Kelapa, Ibda Agung Marendra, korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 5 hari. Pelaku atas nama M. Rizal ini menyiramkan cuka parah ke korban. Itu modusnya dikarenakan pelaku merasa sakit hati kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsur Rizal, Selamat Caniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 13 tahun di kota Cirebon, Jawa Barat depresi berat setelah handphone yang dibelinya hasil menabung dijual ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Kisahnya viral dan mendapatkan penanganan khusus dari sekolah, dinas terkait, dan Presiden Joko Widodo. ARP, anak berusia 13 tahun ini terus meronta dan mengamuk saat didatangi pihak Sekolah Dasar Negeri Sidamulia bersama Dinas Pendidikan di kediamannya di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Sudah 10 bulan, Arya mengalami depresi berat dan kerap membuat ulah, baik di rumah maupun lingkungannya. Bahkan, siswa kelas 6 SD ini terpaksa berhenti sekolah dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perubahan sikap anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Alifianto dan Siti Anita tersebut terjadi setelah handphone hasil menabungnya sendiri dijual oleh sang ibu. Meski sang ibu sudah meminta izin dan berjanji menggantinya jika mendapat rezeki, namun sang bocah ternyata memendam kesedihan hingga membuatnya kehilangan ketenangan. Bahkan berulang kali ARP kabur dari rumah hingga membuat ibunya yang seorang diri merawatnya kewalahan dan panik. Karena itu kan saya bingungnya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya, terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas, jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari. Sementara pihak Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang mendatangi dan berdiskusi dengan keluarga mendapati hal yang memprihatinkan. Ibunya harus merawat ARP dan kedua adiknya seorang diri, sedangkan ayahnya bekerja serabutan di luar kota. Permasalahan bermula dari penjualan handphone oleh ibunya. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan pada akhirnya. Hanya mungkin kesedihan anak ini tidak bisa keluar karena dia termasuk anak pendiam. Pihak sekolah dan dinas memastikan ARP masih aktif dalam Kartu Indonesia Pintar dan beberapa bantuan program dari pemerintah. Pihak sekolah akan bekerja sama dengan dinas lainnya maupun swasta untuk memulihkan kejiwaan ARP yang terganggu. Kisah bocah depresi usai HP-nya dijual sang ibu untuk kebutuhan sehari-hari juga mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Senin sore,
utusan Presiden mendatangi rumah bocah di Kampung Gunung Sari Bedeng untuk memberikan bantuan berupa uang anggaran sekolah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus bocah yang mengalami depresi setelah handphonenya dijual sang ibunda? Saat ini kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Ibu Siti Anita selaku ibunda dari ARP. Selamat siang Ibu Siti. Suaranya kurang besar. Selamat siang Bu Siti. Ya. Oke, Bu Siti, kami ingin tahu kondisi dari anak Bu Siti saat ini seperti apa, Bu? Sudah lebih baik kah? Iya, iya, alhamdulillah, Mbak. Anak saya sekarang dalam keadaan sudah tenang. Oke, Bu Siti, sebelumnya ini Alhamdulillah, perkara handphone keadaan dijual. anak saya bisa sudah agak lebih tenang, lebih santai. Karena sudah mendapatkan obatnya sudah diminumkan, jadi sudah tidak tidak ngamuk-ngamuk lagi, sudah bawaannya sudah inilah Mbak, sudah senang intinya sih, sudah alhamdulillah. Bu Siti, ini kan awal mulanya informasi yang kami dapatkan karena handphone dari anak Bu Siti dijual. Memang sebelumnya benar anak ibu yang menabung untuk membeli handphone tersebut? Oh, awal mulanya karena sering melamun. Iya, awal mulanya karena masalah HP. Oh gitu. Oke, Ibu, memang penanganan apa yang sudah diberikan kepada anak Ibu ini, ARP? Ya, aku sudah membawanya berobat, Mbak, ke rumah sakit. Dan dapat penanganan apa, Bu? Mungkin psikologis dari pihak dinas sosial? Ya, alhamdulillah dari pihak dinas sosial sudah memberikan bantuannya kepada ARP berupa sembako dan kepedulian yang benar-benar sangat membantu keadaan saya lah, Bu. Alhamdulillah. Bu Siti. Alhamdulillah dari pihak staf kepresidenan Bapak Insinyur Joko Widodo juga sudah memberikan bantuannya untuk anak saya ARP. Alhamdulillah sudah saya terima bantuan itu untuk anak saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Jokowi atas bantuan yang diberikan untuk anak saya. Alhamdulillah sudah saya terima. Bu Siti, kalau anak Ibu sekarang sudah diberikan HP lagi atau tidak, Bu? Oh, sudah saya berikan, Bu, dari yang uang Bapak Presiden berikan. Jadi saya sudah membelikannya lagi untuk ARP. Oke, balik sekolah lagi nggak, Bu? Oh, ini kebetulan sekolahnya tuh sudah bebas, Ibu. Jadi tinggal menunggu ijazah keluar saja. Jadi untuk sementara ya dirumahkan gitu, udah nggak ada aktivitas lagi di sekolah. Tapi sekarang sudah bisa bermain dengan teman-temannya atau adik-adiknya? Oh, kalau bermain dengan tetangga atau teman kawan lainnya belum, Bu. Masih bermain di dalam bersama adik-adiknya. Tapi kalau komunikasi dengan anak Ibu saat ini seperti apa, Bu? Sudah berjalan baik kah? Ya, alhamdulillah sudah sudah ada kemajuan lah, Bu. Maksudnya sudah bisa diajak komunikasi antara ibu dan anak. Sudah bisa menjawab apa yang saya tanyakan sama ARP. Kalau ARP dulu saat depresi, Bu, apa saja yang dilakukan oleh ARP ini? Katanya sempat membuat keributan, Bu. Iya, waktu pertama kali itu membuat keributan, mengamuk itu loh, yang bikin saya kewalahan karena tidak ada laki-laki ya. Suami juga jauh gitu, merantau di kota lain. Jadi saya menghadapi ARP itu seorang diri dan cuma sama ibu saya aja.
Tapi ya alhamdulillah ya dibantu sama warga sini, RT setempat, ibu kader, pokoknya ya gotong royong lah sama sangat terbantu sekali keadaan saya di saat saya kesulitan mengurus ARP itu. Alhamdulillah banget, pada ibaratnya pada membantu gitu loh Mbak. Tapi kalau anak ibu karakternya sehari-hari bagaimana sih Bu sebetulnya? Sebelum sakit? Iya, sebelum sakit. Oh ya, anak biasa seperti anak yang lainnya, bermain, bersekolah, mengaji, sholat. Ya alhamdulillah ya Mbak, sebenarnya anak ARP itu anak yang soleh, maksudnya anak yang nurut lah dibandingkan maksudnya adiknya gitu tuh. Dia anak yang lebih menurut sama saya tuh. Perubahannya ketika itu apa memang terjadi satu hari setelah ibu meminta izin untuk menjual handphonenya dulu atau seperti apa? Jadi pas saya menjual HP-nya itu enggak langsung ya Bu, kejadiannya ya selanglah ada 1 bulan lah, 1 bulan dari HP itu menghilang, baru ARP mulai mengamuk gitu loh. Oke, walaupun memang handphonenya sudah kembali dipegang oleh anak ibu nih Bu, ada arahan nggak dari pihak dinas sosial ataupun yang lainnya untuk mulailah membiasakan anak ibu nih tidak begitu sering menggunakan HP? Oh memang anak saya dari awal mempunyai HP pun sebenarnya beliau itu tidak selalu HP dipegang terus sama dia, enggak. Jadi ada waktu buat main HP, ada waktu dia buat belajar gitu Mbak. Jadi enggak terus, maksudnya sih enggak kayak kecanduan atau apa, enggak. Ada waktu-waktu tertentu buat bermain HP. Baik, Ibu Siti, terima kasih sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Bu Siti, dan juga untuk anak Ibu juga sehat selalu. Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, terima kasih Mbak. Pemirsa, saat lagi kami akan kembali untuk Anda, kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, 2 kelompok masyarakat terlibat keributan di salah satu lahan kosong yang sedang sengketa di Jalan Pameli Sanda Agung, Tibu Beneng di Kuta Utara pada Jumat sore. 2 orang ditangkap petugas Polres Badung karena diduga melakukan tindak penganiayaan. Dua orang mendapat tindakan represif dari petugas Polres Badung yang sudah bersiaga sejak awal di lokasi lahan sengketa di kawasan Banjar Gundul, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara. Keduanya selanjutnya menjalani pemeriksaan mendalam petugas atas dugaan melakukan tindak penganiayaan. Keributan yang mendapat tontonan warga tersebut terjadi antara belasan orang yang mengaku mendapat kuasa dari pemilik tanah. Dua pihak yang bersengketa sama-sama mengklaim sebagai pemilik atas lahan kosong tersebut. Ketegangan terjadi setelah beberapa orang dari salah satu pihak datang ke lokasi untuk memasang pelang dan mendapat penolakan dari pihak lawan dengan memaksa mencabut dan membuang papan pelang tersebut. Kapolres Badung AKBP Teguh Priyowasono Sabtu pagi mengklarifikasi bahwa pengamanan dilakukan atas permintaan salah satu pihak yang dinilai sebagai pemilik sah lahan tersebut. Proses pemeriksaan, ya, kita bentar lagi melakukan gelar perkara terhadap yang bersangkutan, apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Hingga kini 2 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan mendalam atas dugaan penganiayaan. Dengan sesegera mungkin kita akan ke divisi Propam Mabes Polri melaporkan oknum-oknum yang telah mengintimidasi kami di sini dan biarkan proses hukum yang berjalan. Rencananya salah satu pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah yang diperebutkan saat ini akan melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian yang saat itu mengamankan jalannya pemasangan pelang di lokasi sengketa ke Propam Mabes Polri. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Seorang pengendara motor melakukan tindak asusila. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat pagi untuk Anda.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial merazia sejumlah juru parkir liar yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penertiban ini bertujuan mendata serta memberi pelatihan bagi para juru parkir liar untuk disalurkan menjadi tenaga kerja terampil binaan Pemprov. Berikut laporan reporter Agam Rizky dan juru kamera Muhammad Isya. Pak, dia ikut dulu ya. Ini Bang. Ya baik pemirsa, ini merupakan hari pertama yaitu pada tanggal 15 Mei ini Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Satpol PP, dengan Dinas Sosial, mereka bersama-sama melakukan aksi penertiban parkir liar yang ada di sejumlah minimarket, dan saat ini lokasinya berada di sekitar Senen, Jakarta Pusat, dan target hari ini mereka akan berlokasi di sejumlah minimarket bertepatan di 5 minimarket yang ada di Senen, Jakarta Pusat. Ya baik pemirsa, ini merupakan salah satu mobil untuk para juru parkir diamankan, kemudian mereka akan dibawa ke Dinas Sosial dari Dinas Ketenagakerjaan. Dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini di dalam mobil tersebut sudah terdapat sejumlah juru parkir liar yang nantinya mereka akan diarahkan serta dilakukan pendataan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial yang nantinya akan dicarikan alternatif pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya baik pemirsa, inilah berikutnya salah satu juru parkir yang terdapat di minimarket sekitar Pasar Senen, dan bisa Anda lihat saat ini di layar kaca, saat ini mereka sedang berusaha untuk dimediasi untuk dipindahkan ke Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Dan dari tim gabungan ini terdapat memang ada 6 tim gabungan yang 5 diantaranya terdapat di wilayah kota administrasi dan 1 ini berada di pusat kota. Dan dari tim tersebut berjumlah sekitar 100 personil gabungan yang nantinya mereka akan mengarahkan dan memediasi para juru parkir liar ini ke Dinas Sosial dan juga ke Dinas Ketenagakerjaan untuk didata minat dan bakat mereka, dan akan diarahkan dan diberikan pelatihan pekerjaan yang lain yang lebih layak selain menjadi juru parkir liar yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Agam Rizky, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Seorang pengendara motor melakukan tindakan asusila dengan memegang bagian badan sensitif seorang pelajar di Jalan Jupiter Barat, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi asusila pengendara motor tersebut terekam kamera CCTV di salah satu rumah warga. Dalam rekaman terlihat pelaku terlebih dahulu sudah melihat situasi kondisi jalan. Pelaku lalu melakukan aksinya dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, seorang pelajar kelas 6 SD. Berbekal CCTV, akhirnya pelaku berhasil diamankan meski sempat melarikan diri ke Sukabumi. Pelaku mengaku baru pertama kali melakukannya, namun polisi masih terus mendalami keterangan dari pelaku. Kamu bersama siapa melakukannya? Pegang apanya? Bagian dari... Kamu pegang anak itu bagaimana reaksinya? Pemirsa, tantangan tinju pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terhadap pengamat politik terkenal Rocky Gerung menghebohkan jagat maya. Masyarakat pun antusias terhadap tantangan pengacara kondang tersebut. Tidak hanya masyarakat saja yang antusias terhadap tantangan tinju Hotman Paris tersebut. Kini ada seorang pengacara yang secara terbuka menantang pengacara kondang untuk bertinju di Jakarta. Benny Wulur, seorang pengacara yang menantang Hotman Paris Hutapea untuk bertinju. Tak hanya itu, Benny mengaku sudah melayangkan surat kepada Hotman untuk mengajak debat hukum dengan dirinya. Ia mengaku sudah mempersiapkan diri untuk bertinju dengan Hotman Paris dan sudah berlatih keras dengan didampingi seorang pelatih tinju profesional. Pertandingan tinju ini adalah buntut dari perkara kasus yang ditangani kedua pengacara tersebut. Ini yang kami sayangkan. Awalnya saya cuma menantang debat hukum.
ya, tapi tidak ditanggapi oleh Dr. Hotman Paris Hutapea. Akhirnya saya pikir no viral no justice, karena saya lihat dia katanya tantang Rocky Gerung. Nah, saya pikir dia senang tinju, makanya saya tantang saja tinju sekalian. Jadi kita adu otak dan otot. Secara otot kita siap di ring tinju, secara otak kita siap debat hukum masalah ini. Saat ini pihaknya sudah melayangkan surat untuk mengajak sparring tanding kepada Hotman Paris Hutapea. Namun belum ada balasan dari pihak Hotman Paris Hutapea. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, rencana kenaikan tarif bus Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 di jam sibuk menuai kontroversi. Sebagian warga Jakarta tidak setuju dengan rencana itu. Kalau selama fasilitasnya ditingkatkan dan jalanannya juga steril sih is okay untuk Rp5.000. Jadi harapannya apa nih Mbak dari kenaikan harga ini, selain fasilitas seperti apa yang memang dibutuhkan oleh penumpang Mbak yang saat ini mungkin belum didapati? Mungkin untuk halte-halte lebih diperbaiki, nggak cuma di jalur yang kayak Sudirman, protokol itu, yang jalur-jalur biasa juga diperbaikin untuk halte-haltenya. Nggak setuju sih sebenarnya. Soalnya satu, karena kalau naik udah banyak ini yang lain nggak sih, kendaraan umum yang lain gitu loh, kayak MRT, LRT, jadi kenapa harus naik? Kan udah banyak fasilitas yang lain, jadi ya harus tetap 3,5 aja sih mending. Nggak apa-apa sih, setuju aja sih saya. Asal pelayanan dinaikin gitu, ditingkatin, terus armada-armadanya ditambahin gitu. Jujur aku pribadi sih nggak setuju ya, karena kayak dengan situasi yang sekarang aja juga armadanya pun juga nggak sebanyak itu, terus mereka mau nambahin tarifnya sendiri. Menurut saya sih kayak mendingan dananya itu ditambah, dialokasiin tuh ke armada-armada yang nanti akan datang gitu, atau nggak perbaiki kualitas yang ada di setiap pemberhentian, atau nggak perbaiki halte-halte yang kayak BRT kayak gini. Itu aja sih sebenarnya. Sampai di sini pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang hadir menemani Anda. Jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Indonesia Siang besok, karena kami akan ada kejutan ya untuk pemirsa TV One. Jangan lupa disaksikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Fena Kintan. Dan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.